Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang akrab dipanggil Gus Muwafiq merupakan salah satu ulama Nahdlatul Ulama. Ia lahir di Lamongan tanggal 2 Maret 1974 silam. Gus Muwafiq adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafiq dikenal dengan ciri khasnya yang bersuara lantang, berambut gondrong, sering mengenakan kaos oblong dan bawahan sarung. Dalam sebuah wawancara, Gus Muwafiq menceritakan alasannya tidak mencukur pendek rambutnya. Ia mengatakan bahwa kalau rambutnya dicukur pendek, ia sering jatuh sakit. Gus Muwafiq pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Pada saat itulah ia mengaku banyak belajar mengenai agama, kebudayaan dan teori sosial. Gus Muwafiq memulai pendidikan dasar dengan bersekolah di kampung halamannya di Lamongan. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah menengah di pesantren Bungah Gersik. Gus Muwafiq juga melanjutkan ke tingkat aliyah di pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang. Pada tahun 1992, Gus Muwafiq sempat melanjutkan ke pesantren Tebu Ireng Jombang, pondok pesantren Paiton Probolinggo, dan pesantren Lirboyo Kediri. Gus Muwafiq pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada tahun 1994, ia kemudian bergabung aktif ke dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang disingkat PMII. Gus Muwafiq pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Sembari menjadi seorang mahasiswa, Gus Muwafiq menjadi seorang santri yang juga meneladani ilmu kanuragan atau bela diri dan sejarah kebudayaan Nusantara. Selain menjadi seorang ulama, Gus Muwafiq juga seorang penulis. Pada tahun 2019, Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin. Buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Momen ketika Gus Dur mencium tangan Gus Muwafiq usai seminar, Gus Dur bergegas mendatangi Ahmad Muwafiq muda yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara, dan tanpa ditanya lagi Gus Dur mencium tangannya. Saat itulah Gus Dur meminta Ahmad Muwafiq muda untuk berangkat ke Jakarta dengan sebuah tiket yang sudah disediakan. Di Jakarta, Ahmad Muwafiq muda diminta Gus Dur agar ziarah ke makam Syekh Ismail di Malaka, Malaysia, dan tirakat beberapa saat sebagaimana perintah Mbah Hasyim Asy'ari. Kata Gus Dur, hanya keturunan Syekh Ismail saja yang memiliki frekuensi tinggi bisa membuka kunci tanah Jawa. Saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Muwafiq diangkat menjadi asisten pribadinya. Melalui Gus Dur inilah beliau mengaku banyak belajar baik agama, kebudayaan, maupun teori sosial. Dan konon ketika Gus Dur akan dilengsarkan pada bulan Mei tahun 2001, beliau di depan pasukan berani mati sendirian mengangkat mobil panser milik TNI dengan tangan kirinya. Peristiwa itu kemudian diabadikan oleh wartawan dan menjadi headline di salah satu media. Gus Muwafiq memiliki ciri khas bersuara lantang dan berambut gondrong. Soal rambutnya yang gondrong, dalam salah satu wawancara dengan media, ia menceritakan bahwa sudah sejak kecil membiarkan rambutnya gondrong. Dia bilang kalau rambutnya dipotong pendek sering meriang alias jatuh sakit. Ciri lain Gus Muwafiq adalah selalu mengenakan kaos oblong putih dengan bawahan sarung atau celana putih. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat, profil dan kisah Gus Muwafiq. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya
Saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.